Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin memberikan tentang konten pembelajaran bahasa Inggris, yaitu tentang passive voice. Nah, apa sih passive voice tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, maka kita lihat terlebih dahulu definisi dan fungsinya. Nah, tentang definisi passive voice merupakan bentuk kalimat yang mana subjeknya itu sebagai menerima aksi. Yang biasanya dalam kalimat aktif, subjek itu sebagai pelaku aksi, melakukan aksi, namun dalam passive voice, subjek sebagai menerima aksi. Nah, apa sih fungsinya passive voice? Yang tentu passive voice tersebut berfungsi untuk menjelaskan kalimat yang subjeknya benda mati. Nah, jadi yang subjeknya benda mati, kalian bisa menggunakan passive voice. Nah, yang selanjutnya yaitu menjelaskan peristiwa yang pelakunya tidak diketahui. Nah, jika ada peristiwa yang pelakunya tidak diketahui, teman-teman bisa banget untuk menggunakan passive voice dalam bentuk kalimat bahasa Inggris. Nah, yang selanjutnya yaitu menjelaskan peristiwa yang objeknya lebih penting daripada subjeknya. Nah, jadi begini, jika objeknya itu lebih penting daripada subjek, jadi kalian bisa menggunakan passive voice. Jadi objeknya ini lebih menonjolkan daripada subjeknya karena objeknya lebih penting, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu menjelaskan dua peristiwa dalam satu kalimat. Nah, jika teman-teman memiliki dua peristiwa dan teman-teman ingin menggabungkannya dalam speaking maupun writing, kalian bisa menggunakan passive voice. Oke? Selanjutnya yaitu tentang rumusnya. Jadi, sebenarnya rumusnya ini juga sangat sederhana untuk diingat dan dipakai sebenarnya. Jadi contoh yang pertama itu tentang simple present tense. Nah, yang pertama itu rumusnya subject, to be, verb 3, plus by, plus object. Sebenarnya rumus-rumusnya ini sama seperti halnya dalam kalimat aktif, namun sedikit ada perbedaan. Nah, kalau di passive voice itu setelah to be selalu pakai verb 3 seperti itu dan ditambahkan by plus object. Namun by plus object di sini optional, bisa kalian tambahkan atau tidak, tergantung teman-teman sendiri karena di sini nggak begitu penting, kecuali kalau memang objek di sini itu sangat penting, maka harus ditambahkan. Tapi jika tidak, juga tidak bermasalah seperti itu. Nah, contohnya yaitu English is learned by student. Nah, di sini yang biasanya English itu dalam kalimat aktif selalu ada di belakang di sini, namun dalam kalimat pasif English sebagai subjek dan selalu passive voice memakai verb 3 setelah to be. Jadi, jangan sampai lupa untuk selalu memakai verb 3 dalam passive voice setelah to be. Untuk by student di sini bisa kalian tambahkan atau tidak karena merupakan optional. Jika penting ditambahkan, jika tidak begitu penting, boleh tidak ditambahkan. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu masih tentang rumus-rumusnya. Coba saya pakai ini. Simple future tense. Jadi di sini rumusnya tetap ada subject, will, be, verb 3, plus by, plus object. Nah, tetap saja English will be learned by student. Tetap setelah dalam future kita pakai will, lalu kita tambahkan verb 3 dan by student. Nah, seperti itu. Tetap saja pakai verb 3. Merupakan hal yang wajib dalam passive voice setelah to be, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.